I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rahma Yusri dari kelas 2A D3 Akuntansi dengan nomor NIM 2201071015 dengan nomor absen 7. Kali ini kita akan bahas mengenai operasional dari deposito. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih apa sih itu deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Deposito ini ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dan dengan bank. Selanjutnya yaitu jenis-jenis deposito. Deposito sendiri memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama deposito berjangka, yang kedua sertifikat deposito, dan yang ketiga yaitu deposito on call. Untuk yang pertama nih teman-teman, deposito berjangka. Untuk jenis deposito yang satu ini merupakan jenis deposito yang paling sering digunakan. Deposito berjangka ialah jenis tabungan berjangka dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan, mulai dari 1, 2, 3, 5, 12, 18, atau 24 bulan. Sehingga penarikan yang dilakukan oleh nasabah hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Cara menampung deposito berjangka, sistem penyimpanan uangnya dilakukan di mana Anda diharuskan untuk menyimpan uang pada waktu tertentu. Deposito berjangka ini dapat diterbitkan atas nama perseorangan ataupun lembaga. Pihak bank akan memberikan bunga ke tabungan deposito. Tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank akan lebih tinggi dibanding dengan tabungan biasanya. Yang kedua yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan jenis deposito yang tidak mengacu pada nama seorang ataupun lembaga. Karena sertifikat tersebut nantinya dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan pada pihak lain. Simpanan dana yang dilakukan oleh nasabah diberikan pilihan jangka waktu 3, 6, atau 12 bulan yang disertai dengan sertifikat. Pencairan bunga yang dilakukan di muka dapat dilakukan setiap bulan atau tiap jatuh tempo. Jenis deposito yang ketiga yaitu deposito on call. Sedangkan jenis deposito on call ini ialah tabungan berjangka yang relatif singkat dengan waktu minimal 1 minggu atau paling lama 1 bulan. Biasanya, deposito jenis on call diterbitkan dalam jumlah yang cukup besar. Pencairan bunganya dapat dilakukan pada saat pencairan deposito. Dengan catatan, nasabah sudah memberitahu sebelumnya bahwa tabungan tersebut akan diambil atau dicairkan. Selanjutnya nih teman-teman, pembahasan kita yaitu mengenai apa sih perbedaan dari deposito berjangka dan juga sertifikat deposito. Yang pertama yaitu mulai dari definisi. Perbedaan yang pertama dan utama terdapat pada definisi antara keduanya. Secara definisi, sertifikat deposito adalah sebuah deposito yang berbentuk sertifikat dan transaksinya dilakukan di pasar uang sehingga dapat dipindah tangankan. Sedangkan deposito berjangka merupakan salah satu bentuk tabungan dengan bunga tinggi yang ditawarkan oleh bank kepada nasabahnya. Jadi, deposito berjangka ini adalah jenis deposito yang umum kamu temukan pada akan membuka rekening bank. Perbedaan yang kedua yaitu bukti dan sifat kepemilikan dana. Berikutnya yaitu deposito berjangka memiliki bukti kepemilikan berupa bilet deposito yang berisi besaran tabungan dan kapan waktu jatuh tempo dari tabungan tersebut. Selain itu, bilet deposito juga menunjukkan pemilik tetap dari tabungan deposito tersebut, sehingga bilet deposito tidak dapat dipindah tangankan kecuali melalui proses yang disetujui oleh pemilik deposito tersebut. Dan sedangkan nih teman-teman, sertifikat deposito bisa diperjualbelikan, dijadikan jaminan pinjaman, atau sekedar dipindah tangankan. Perbedaan yang ketiga yaitu dari segi suku bunga dan juga tenor. Suku bunga dan tenor ini
Pada deposito, bunga dibayar di akhir dan nasabah bisa memilih berapa besar bunga dan tenor yang diinginkan sesuai dengan penawaran di bank. Tenor sendiri biasanya hanya 1 hingga 24 bulan saja. Sedangkan untuk sertifikat deposito, bunga dibayarkan di muka, tapi dihitung secara diskonto. Artinya, perhitungan bunga tersebut didasarkan selisih nominal akhir dengan biaya yang harus dibayar. Tenornya pun lebih lama, mencapai 36 bulan. Perbedaan yang keempat yaitu dari segi pihak penerbit deposito berjangka dapat diterbitkan oleh semua bank seperti bank umum, bank pembangunan, maupun bank kredit rakyat. Sedangkan sertifikat deposito hanya bisa diterbitkan oleh bank umum dan bank pembangunan saja. Perbedaan yang kelima yaitu dari segi kegunaan. Karena risikonya yang lebih rendah, deposito berjangka bisa dijadikan instrumen investasi bagi kamu yang masih awam di dunia ini. Bahkan beberapa bank besar telah bekerja sama dengan lembaga penjamin simpanan. Artinya, jika terjadi sesuatu pada bank tersebut, maka LPS akan mengganti sepenuhnya tabunganmu yang terkena dampak. Sedangkan sertifikat deposito lebih cocok untuk kamu yang berencana untuk menjual atau memberikan deposito tersebut kepada orang lain. Jadi, sertifikat deposito merupakan instrumen investasi yang lebih liquid dibandingkan deposito berjangka. Perbedaan yang keenam yaitu dari segi proses pencairan dana dan sistem perpanjangan tenor. Kedua jenis deposito ini memang baru dapat dicairkan setelah waktu jatuh tempo tiba. Namun, pemilik deposito berjangka dapat mengatur agar deposito mereka dapat diperpanjang secara otomatis setelah waktu jatuh tempo. Layanan ini dinamakan automatic rollover dan nasabahnya bisa memilih apakah bunga yang didapatkan dimasukkan ke dalam rekening tabungan atau didepositokan kembali untuk periode deposito berikutnya. Sedangkan sertifikat deposito tidak dapat diperpanjang setelah waktu jatuh tempo tiba. Pembahasan kita selanjutnya, teman-teman, ini mengenai mekanisme pembukaan dari deposito. Gimana ya alur dari proses pembukaan ini? Di sini aku bakal jelasin mengenai alur proses pembukaan rekening deposito melalui kantor bank. Yang pertama, nasabah datang ke kantor bank, kemudian CS memberikan informasi secara jelas terkait apa yang ditanyakan atau yang ingin ditanyakan nasabah. Lalu meminta kartu identitas dari nasabah yang masih berlaku, mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito, menandatangani spesimen tanda tangan, serta mengisi setoran awal yang telah disiapkan oleh CS. CS menyerahkan perlengkapan aplikasi pembukaan rekening deposito kepada KA Subbagian ADM Tabungan dan Deposito untuk diverifikasi. KA Subbagian Administrasi Tabungan dan Deposito menyerahkan kembali perlengkapan aplikasi pembukaan rekening deposito kepada CS untuk diinput data awal nasabah serta menyerahkan kepada kasir untuk diproses. Nasabah menyetorkan uang ke kasir dan menerima biliet. Pembahasan terakhir yaitu mengenai pencairan deposito. Apa sih syarat dari pencairan deposito? Cara mencairkan deposito tentu perlu menyiapkan syarat dokumen demi kelancaran proses. Adapun beberapa hal yang perlu disiapkan sebagai syarat pencairan deposito, yang pertama yaitu formulir pencairan deposito diambil saat ke bank. Yang kedua, biliet atau sertifikat deposito. Lalu buku tabungan, KTP, NPWP, dan juga materai 10.000. Cara mencairkan deposito ini bisa secara online dan juga bisa secara offline. Mencairkan deposito dengan online, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, banyak bank yang sudah menawarkan cara pencairan deposito secara online demi kenyamanan nasabahnya. Cara pencairan deposito secara online pun sangat mudah. Teman-teman hanya perlu mengunjungi halaman atau mengunduh aplikasi bank yang dipilih, kemudian menyelesaikan proses masuk akun. Setelah selesai, maka teman-teman bisa mencari menu
pencairan deposito dalam situs atau aplikasi tersebut. Lalu, ikuti setiap instruksi yang tertera dalam layar perangkat Anda hingga data berhasil dicairkan. Terus gimana sih cara pencairan deposito dengan offline? Jika memilih cara pencairan deposito secara offline, maka teman-teman perlu meluangkan waktu untuk datang ke bank tujuan. Adapun cara pencairan deposito langsung ke bank yaitu siapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan, datang ke bank tujuan, ambil nomor antrian pelayanan, dan tunggu hingga Anda dipanggil. Serahkan semua dokumen yang telah disiapkan. Tunggu petugas bank untuk memproses dana deposito yang ingin dicairkan. Terima slip pencairan dana dan bunga deposito dari petugas bank. Tanda tangani kedua slip tersebut. Tunggu bank mentransferkan dana pencairan deposito dan bunganya ke rekening teman-teman. Teman-teman, buat teman ketahui ya, di sini tuh aku bakal bantu teman-teman untuk cari tahu nih, teman-teman. Di sini ada resiko mencairkan deposito sebelum jatuh tempo. Dalam kondisi tertentu, teman-teman mungkin harus mencairkan deposito sebelum jatuh tempo. Namun yang perlu diingat adalah terdapat resiko di dalamnya. Adapun beberapa resiko tersebut, yang pertama tidak bisa menerima bunga pencairan deposito sebelum jatuh tempo dapat mengakibatkan teman-teman tidak bisa menerima bunga, sebab ini adalah konsekuensi atas pengambilan sebelum waktu yang ditentukan. Penghapusan bunga adalah ketentuan yang sah karena biasanya bank telah menjelaskan terlebih dahulu mengenai sanksi tersebut kepada calon nasabah sebelum mereka mendepositokan dananya. Yang kedua yaitu nilai bunga lebih rendah. Bank pilihan teman-teman mungkin tidak memberlakukan kebijakan penghapusan bunga kepada nasabah yang mencairkan deposito sebelum jatuh tempo. Namun sanksi lainnya bisa saja berupa pemberian nilai bunga yang lebih rendah. Hal ini tentu mengakibatkan keuntungan yang teman-teman dapat lebih sedikit dibanding kesepakatan awal. Resiko yang ketiga yaitu diberikan sanksi berupa denda ataupun penalti. Di samping sanksi yang terkait dengan pendapatan bunga, pencairan deposito sebelum jatuh tempo juga dapat mengakibatkan nasabah terkena denda atau penalti lainnya. Bentuk denda atau penalti tersebut umumnya berupa potongan biaya administratif yang besarnya akan berbeda-beda di setiap bank. Sanksi ini diberlakukan dengan tujuan untuk mengurangi risiko nasabah mencairkan dana mereka sebelum waktu yang disepakati. Demikianlah penjelasan saya mengenai operasional dari deposito ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.